Halo semuanya, aku Toti dengan NIM 8466. Di sini aku ingin ngomongin tentang sesuatu yang cukup menarik yaitu kegagalan Chevrolet di Indonesia. Jadi kalian tuh pernah ngerasa gak sih kayak heran kayak kenapa ada merek mobil yang bahkan segede Chevrolet yang di Amerika Serikat itu udah hampir 100 tahun tapi malah nggak bisa bertahan di Indonesia. Maksudnya kayak ini bukan merek kaleng-kaleng. GM induk perusahaannya itu salah satu produsen otomotif terbesar di dunia, bahkan dunia. Tapi kenyataannya per 1 April 2020 Chevrolet resmi angkat kaki dari pasar Indonesia. Dan di sini pertanyaannya, kenapa? Jadi sedikit kita ngomongin tentang Chevrolet sebelum masuk kronologi kejatuhannya. Kita kenalan dulu sama Chevrolet ini. Jadi Chevrolet itu bukan merek baru di Indonesia. Faktanya mereka masuk di sini sejak tahun 1927. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, GM tuh udah masuk. Waktu itu membuat perusahaan di Hindia Belanda. Terus pada 1938 mereka buka pabrik mobil pertama di Tanjung Priok, Jakarta. Jadi kalau dihitung-hitung Chevrolet itu udah ada di Indonesia hampir 1 abad. Tapi justru disitulah ironisnya. Sejarah panjang itu tidak cukup untuk bikin mereka bertahan. Nah, kita ngomongin tentang kekuatan dan kelemahannya sendiri. Jadi kita bedah secara internal ya dari sisi kelebihannya. Jelas Chevrolet itu punya nama yang besar, mereknya global, teknologinya tentu canggih, dan juga dukungan finansial dari GM yang dananya nggak main-main. Di atas kertas mereka harusnya bisa bersaing. Tapi masalahnya ada di kenyataan di lapangan. Chevrolet itu nggak pernah punya pabrik lokal yang stabil. Pabrik mereka di Bekasi itu buka tutup kayak warung, buka 2002, tutup 2005, buka lagi 2013, tutup lagi 2015. Akibatnya biaya produksi jadi mahal banget karena skalanya itu kecil dan akhirnya mereka terpaksa impor penuh dari Thailand. Nah, kalau impor penuh, harga jualnya itu jadi nggak kompetitif tentunya karena dia melakukan impor, ada biaya impor. Jadi apalagi kalau nilai tukarnya rupiah itu lagi lemah, jadi Chevrolet itu bisa mahal banget. Sementara kompetitor lainnya di Indonesia, contoh dari negara Jepang itu memproduksi lokal bisa tetap harganya stabil. Nah, peluangnya ada, tapi pasar otomotif Indonesia itu sebenarnya menggiurkan banget. Kenapa? Karena penduduknya ada 270 jiwa, kelas menengah terus tumbuh, dan juga orang Indonesia itu demen banget sama MPV dan juga SUV, dua segmen yang sebenarnya jadi andalannya Chevrolet. Tapi peluang itu nggak ada artinya kalau kamu nggak bisa masuk dengan harga yang masuk akal dan jaringan yang cukup. Disinilah Chevrolet ketinggalan. Toyota, Honda, Daihatsu semua itu udah ada di mana-mana. Dealernya banyak, suku cadangnya gampang dicari, harganya terjangkau, bahkan merek Korea dan Cina kayak Hyundai dan juga Wuling pun udah mulai agresif sekarang, masuk dengan harga yang lebih murah dari Chevrolet. Nah, Chevrolet itu kayak orang yang datang ke pesta tapi nggak tahu dress code-nya apa dan tempat duduknya udah habis diisi oleh orang lain. Ya, jadi kita masuk ke kronologi masuknya Chevrolet. Kronologi jatuhnya Chevrolet. Nah, ini bagian yang paling menarik tentunya. Jadi pada tahun 2013, GM itu mencoba untuk comeback serius. Mereka buka lagi pabrik edukasi, kali ini khusus untuk produksi Chevrolet Spin, MVP 7 penumpang yang ditarget buat bersaing langsung dengan Avanza, Expander, dan juga kawan-kawannya. Lalu pada tahun pertama lumayan, hampir 11.000 unit itu laku terjual, tapi abis itu anjlok. 2014 jadi 7.475 unit, 2015 bahkan makin parah menjadi 3.552 unit. Penjualannya juga nggak nutup biaya operasional yang ada, jadi pabriknya lagi-lagi tutup. Dan sejak itu Chevrolet melakukan full impor, yang bikin makin parah. Konsumen Indonesia itu punya standar yang udah dibentuk oleh merek Jepang selama puluhan tahun. Hemat BBM, gampang servis, suku cadang murah, dan juga gampang dicari. Justru kalau Chevrolet sebaliknya dianggap boros, biaya servis mahal, dan suku cadangnya yang susah ketemu. Tapi ini juga bukan soal mereknya jelek, ini soal tidak cocok dengan kebutuhan pasar lokal di Indonesia. Terus ada satu hal lagi yang sering diabaikan, yaitu krisis keuangan GM global pada tahun 2008 sampai 2009. Waktu itu GM hampir bangkrut dan harus diselamatkan pemerintah Amerika. Dampaknya
banyak pasar yang di-cut dan juga termasuk di Asia Tenggara, Indonesia nggak pernah jadi prioritas strategisnya GM. Jadi pola yang sama juga terjadi di Malaysia, Australia, bahkan di Selandia Baru. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah apa sih yang sebenarnya kita pelajarin dari pelajaran ini. Yang pertama itu adalah nama besar itu bukan jaminan. Chevrolet adalah bukti nyata bahwa brand recognition global nggak otomatis berlaku di pasar lokal. Konsumen Indonesia punya standar dan kebiasaan sendiri. Dan kalau produk kamu tidak nyambung sama kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, maka nggak akan laku. Yang kedua, lokalisasi itu wajib, bukan opsional. Merek Jepang biasa dominasi bukan cuma karena produknya bagus, tapi karena mereka bangun ekosistem pabrik lokal, jaringan dealer sampai ke kota kecil, suku cadangnya murah, terus komunitasnya ada, terus sedangkan Chevrolet cuma datang buat jualan tapi nggak membangun fondasi yang kuat. Yang ketiga, kita masuk ke konsistensi, itu mahal harganya. Pola buka tutup yang dilakukan JM itu merusak kepercayaan. Bayangin kamu beli mobil Chevrolet terus tiba-tiba perusahaannya tutup dan garansinya nggak jelas, ya kan. Kayak kita masuk ke penutup, bahwa intinya kegagalan Chevrolet di Indonesia bukan soal nasib sial atau kebetulan. Ini adalah hasil dari keputusan yang salah, strategi yang nggak konsisten, dan ketidakmampuan untuk benar-benar memahami pasar di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.